Happy reading. Kita akan masuk ke dalam hutan itu segera, jadi kita bisa menolong pasukan yang masuk lewat jalur utara. Jadi bisa dibilang kita mencoba mengepung 10 atau 15 orang yang berbahaya ini. Menurut informasi yang kita dapatkan dari kepolisian pusat bahwa mereka sudah menghubungi Interpol dalam hal ini, dan mereka memang bilang bahwa pasukan pembunuh bayaran ini sangat berbahaya. Kata komandan polisi kepada anak buahnya. Siap dan. Kata seluruh anak buahnya dengan hormat. Ayo kita masuk sekarang. Kita akan membagi menjadi 2 pasukan, yang satu menyisir sebelah kiri, yang satunya menyisir sebelah kanan. Nanti kita akan bertemu di satu titik yang sudah saya bagikan melalui GPS. Itu adalah titik pertemuan dari pasukan yang bergerak dari sebelah utara. Jelas komandan polisi Nawa kepada para anak buahnya. Siap dan. Ujar mereka dengan posisi badan siap. Kita harus berhati-hati sekali karena yang kita hadapi saat ini adalah pembunuh bayaran internasional yang sudah dididik untuk membunuh sedari kecil. Kalian tidak usah gegabah dan emosi, cukup menunggu saat yang tepat untuk menembak mereka. Usahakan tembakan kalian itu benar-benar mampir di kepala atau daerah vital di tubuh mereka karena mereka ini benar-benar orang yang tangguh dan berani mati. Kata komandan polisi Nawa memberikan petuah sebelum mereka berangkat bersama-sama. Rupanya sekalipun mereka sudah berhati-hati, ternyata pihak kepolisian tidak tahu kalau sang pembunuh bayaran membuat layar di seputaran hutan itu. Sehingga anak buah polisi ada yang tertembak. Untunglah selain memakai rompi anti peluru, situasi yang agak gelap membuat mereka sedikit kehilangan fokus. Tembakan sedikit meleset. Hanya mengenai rompi yang dikenakan oleh anak buah komandan polisi Nawa saja. Mundur. Sembunyi. Perintah komandan dengan nada tegas. Dia tahu kalau ini adalah jebakan. Bisa-bisa anggota polisinya banyak yang berjatuhan. Mereka tidak berpengalaman berhubungan dengan pembunuh bayaran macam begini. Dan, kita bidik dari atas saja gimana? Tanya salah satu anggota polisi yang masih muda dengan suara lirih, agar tidak terdeteksi oleh sang pembunuh. Coba bawa 2 orang untuk naik ke atas. Pindai dulu, lalu kalau kamu temukan habisi saja. Mereka sangat berbahaya. Bisik komandan polisi Nawa kepada anak buahnya itu. Siap dan. Katanya dengan suara lirih. Dia langsung membawa 2 orang muda lainnya agar membantunya menjadi backup. Hati-hati. Komandan polisi hanya bisa berharap solusi ini berhasil. Tiba-tiba ada bunyi senapan bergema. Komandan langsung mencari arah suara. Ternyata anak buahnya berhasil menembak salah satu orang pembunuh bayaran. Situasi sedikit ruwet karena daerah yang gelap, dan juga pepohonan yang rimbun. Hal itu sedikit membatasi ruang gerak dari penembak yang dikirimkan komandan polisi itu dari arah atas. Jadi anak buahnya naik memanjat pohon besar yang ada di dekat situ dan memindai sang pembunuh bayaran itu dan kemudian menembaknya. Setelah anak buahnya berhasil menembak salah satu dari pembunuh bayaran itu, polisi yang lainnya tidak langsung mendatangi mayat itu. Tetapi malah diam saja. Penembak yang dikirimkan oleh komandan di atas pohon itu kembali memindai pergerakan sang pembunuh bayaran yang lain, akan tetapi mungkin karena pengalaman teman mereka yang sudah meninggal maka mereka terlebih hati-hati dan memilih untuk tidak bergerak secara kentara. Setelah benar-benar tidak ada pergerakan lain, sang penembak lalu turun dari pohon dan menginstruksikan teman-temannya untuk bergerak lagi maju tetapi dengan posisi melingkar. Supaya bisa saling membackup. Tapi selama mereka berjalan itu, tidak ada lagi baku tembak ataupun bunyi tembakan. Komandan bernafas lega, sejujurnya ini sangat menyesakan dada. Dia kepikiran. Dengan kondisi jauh di depan sana. Ia berharap Valen dan istrinya serta orang-orang lain baik-baik saja. Pelarian yang dilakukan Anin sangat mencekam.
Setelah mendengar suara Revan paling tidak ia merasa sedikit lega. Ia berharap orang-orang itu tidak bisa menyusulnya. Dan jujur ia sangat kepikiran dengan kondisi suaminya. Ia takut, sangat ketakutan lututnya bergetar hebat, tapi ia berusaha tegar padahal ia ingin pingsan rasanya. Dia harus kuat demi anak-anaknya dan ayah mertuanya. Dia harus bisa memimpin pengawal-pengawal yang ditugaskan berjaga di sekelilingnya itu. Mereka juga butuh arahan kan? Berarti kita harus bertemu dengan Revan di mana? Kamu sudah tahu kan lokasinya? Sudah Nyonya. Jawab pengawal itu dengan nada hormat. Ia kagum dengan bosnya ini. Padahal ia yakin kalau Nyonya bosnya itu takut setengah mati. Tapi ia menyembunyikannya dan berusaha untuk tetap tampil biasa saja. Di mana posisi anak dan ayah mertuaku? Sudah dekatkah? Tanya Anin sambil terengah-engah karena ia harus berlari dan berjalan cepat agar tidak terkejar dengan pasukan yang membunuh anak buah Valen di desa Lingkar Luar tadi. Sebentar lagi kita bertemu mereka. Karena ayah Nyonya minta istirahat sebentar. Kata pengawal itu lagi. Gimana kalau nanti salah satu dari kalian menggendong ayah bergantian? Aku takut kondisinya gak bagus. Bukankah dia baru saja bisa jalan setelah menjalankan terapi selama kurang lebih hampir 2 bulan ini. Supaya tidak membahayakan kondisi ayah kita harus menggendongnya. Lagi pula Iyu akan mempercepat perjalanan kita. Kata Anin dengan cepat. Pengawal itu hanya bisa menganggukkan kepala tanda ia juga setuju. Para pengawal yang ikut sekarang ada sekitar 15 orang, jadi cukuplah untuk membantu perjalanan ayah Willy supaya bisa lebih cepat perjalanannya. Lalu Anindya dan kelima pengawal yang tersisa bergegas menuju ke kelompok 1 dan kelompok 2 yang menunggu di tengah-tengah hutan. Rencananya 3 kelompok ini akan dan menuju ke base camp yang Revan sudah tunjuk. Sebenarnya secara fisik Anindya lelah sekalipun sudah melewati masa nifas jahitan melahirkan itu masih nyeri belum lagi sebelum tadi dia berangkat dia sudah memerah susu untuk anak-anaknya. Bahkan dia juga memasak untuk keperluan mereka semua walau belum sempat makan juga. Untung sudah dibawa untuk bekal mereka. Tapi dia tahu, dia tidak bisa berdiam saja. Dia harus berlari sejauh mungkin supaya pasukan yang membunuh pengawal-pengawal Valen itu tidak bisa menjangkau anak-anaknya, ayah mertuanya, dan juga dirinya sendiri. Makanya lebih aman kalau dia sudah berlari sejauh mungkin dari tempat itu dan bersembunyi lagi. RSMM 124. Happy reading. Kenapa kita masih belum bisa menemukan lokasi ayah dan juga anak-anak? Tanya Anin yang terengah. Ia lelah, tapi ia harus tetap maju. Sang pengawal ingin membantu dengan menggendong nyonya mudanya tapi tak berani mengingat betapa ganasnya tuan mudanya. Sudah hampir sampai, sekitar 1 kilo lagi, Nyonya. Apa Nyonya sudah capek? Mau istirahat dulu? Tanya pengawal itu dengan nada hormat. Tapi Anindya menolak dengan tegas baginya beristirahat adalah saat ketika dia sudah menemukan ayah mertua dan anak-anaknya, beristirahat adalah sudah menemukan tempat persembunyian yang tepat bagi mereka agar pasukan pembunuh itu tidak bisa menggapai mereka. Tidak. Kita harus cepat sampai dan pergi dari sini. Aku tidak mau membuat anak-anakku tidur di tempat seperti ini. Biarlah kita bersusah payah dahulu supaya kita bisa mencapai pemukiman penduduk di daerah utara. Paling tidak kita bisa kembali meminta bantuan kepolisian untuk melindungi kita di daerah sana. Aku juga heran kenapa pihak kepolisian lambat sekali menangani masalah kita ini. Kalian sudah benar-benar menghubungi pihak kepolisian kan? Lalu bagaimana dengan Kak Revan? Apakah dia juga sudah menghubungi kamu lagi? Cecar Anindya sambil terus berjalan dengan cepat bahkan kaki kecilnya itu setengah berlari untuk bisa lebih cepat menggapai lokasi ayah mertua dan anak-anaknya.
dia bahkan tidak peduli bahwa saat ini perutnya terasa sakit karena bekas operasi itu masih meninggalkan rasa perih yang seringkali timbul saat dia stres. Kami sudah menghubungi pihak kepolisian saat Nyonya tadi memerintahkan. Dan pihak kepolisian sudah sampai di desa bagian selatan yang ditembak oleh pasukan pembunuh tadi. Mungkin para pihak kepolisian juga sudah mengarah kemari. Dan jangan Nyonya lupa bahwa pasukan itu mungkin sebuah pasukan yang sangat kuat dan jumlahnya mungkin sangat banyak sehingga mereka bisa mengalahkan pihak kepolisian dan pihak kepolisian mungkin sedikit kewalahan sehingga kinerjanya agak melambat. Kalau Pak Revan kita sudah mendapatkan instruksi untuk sampai ke arah base camp yang dituju. Katanya Tuan Muda Valen lah yang akan menjemput Nyonya anak-anak serta ayahnya. Jelas pengawal itu dengan nada hormat sambil mengikuti pergerakan Anindya yang sedikit melemah saat mendengar bahwa suaminya yang akan menjemput dirinya di base camp yang ditentukan. Semangat Anindya sedikit terpantik gara-gara pengawal itu mengatakan bahwa suaminya sudah menunggu dirinya di base camp yang ditentukan oleh Revan. Paling tidak dia merasa bahagia karena ternyata suaminya tidak kenapa-napa. Saat ini PR-nya adalah dia harus menyingkirkan rasa lelah dan rasa sakit di sekujur tubuhnya agar bisa menggapai anak-anak serta ayah mertuanya terlebih dahulu. Itu Nyonya, menurut GPS itulah lokasi di mana mereka berada, cuman memang mereka tadi sudah bilang bahwa mereka akan bersembunyi supaya saat pasukan itu dan mungkin mendahului Nyonya, mereka tidak akan terlihat dan tergapai. Kata pengawal itu sambil menunjuk sebuah arah yang tidak terlalu jauh lagi dari langkah kaki mereka. Baiklah, beri tanda untuk mereka untuk segera berjalan lagi. Kali ini tujuan kita adalah tempat base camp yang ditunjuk oleh Kak Revan. Kata Anindya dengan nafas sedikit tersengal. Ia mempercepat langkahnya. Dia tidak mau terhenti sebelum ia mencapai desa itu. Para pengawal dari Valen merasa kagum dengan nyonya mudanya itu. Walau wajah dan tubuh mungil kelelahan dari nyonya mudanya itu terpancar jelas, tapi Anindya tidak menyerah dan dia tidak mau beristirahat karena merasa bahwa ini belum aman. Anindya merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkan ayah mertua dan juga anak-anaknya. Revan pun tidak bisa begitu saja mengurus urusan kantor, secara jujur perasaannya sudah tidak ada lagi di kantor. Dia ketakutan dengan nasib ayah angkat dan juga iparnya, belum lagi dengan keponakan yang lucu-lucu itu. Jadi dia memutuskan untuk datang ke base camp yang dia rancangkan untuk pertemuan antara Anindya dan juga Valen. Dia tahu mungkin Valen dalam perjalanan ke sana, tapi lokasi dirinya lebih dekat dengan pemukiman desa bagian utara itu, jadi pastinya dia akan lebih cepat sampai. Tanpa menunggu lama, Revan langsung mempersiapkan diri untuk berangkat bersama dengan pengawal yang setia mengikuti dirinya. Karena memang semenjak kejadian Anindya diculik, Eric mempertebal keamanan untuk seluruh keluarga besar dari Willie Weston. Termasuk Revan juga mendapatkan pengawalan dari orang-orang cakap dan handal di bidang keamanan semacam itu. Revan bergegas berangkat dengan supir pribadi miliknya. Dia sudah sampai ke areal pemukiman yang dituju, tapi sesampainya Revan di sana dia tidak mendapati apapun dan siapapun. Perkiraannya Valen juga belum sampai ke daerah situ. Dan dia berusaha menghubungi Valen dengan pemikiran bahwa jangan-jangan Valen sudah datang dan membawa Anindya beserta anak-anaknya juga ayahnya. Tapi telepon dirinya lagi-lagi tidak dijawab. Ia yakin sedari tadi Valen belum mengaktifkan ponselnya, efek karena dia tergesa-gesa dan pikiran. Hubungi kepala pengawal Eric. Dia pasti sedang bersama Tuan Muda Valen. Katakan kalau kita sudah sampai di sini. Hubungi juga pengawal milik Nyonya Muda, apakah mereka sudah sampai. Dan tanyakan juga kondisi ayah dan juga keponakanku. Perintah Revan dengan segera. Ia ingin segera mengetahui kondisi keponakan dan ayah juga iparnya. Pengawal yang diajak berbicara langsung saja menghubungi kepala pengawal Eric yang berada bersama-sama dengan Valen.
Sedangkan salah satu pengawal yang lainnya menghubungi pengawal yang sedang bersama dengan Anindya. "Tuan, kepala pengawal yang sedang bersama dengan Tuan Muda Valen sedang dalam perjalanan ke arah sini." Sedangkan pengawal yang bersama dengan Nyonya Muda tidak menjawab panggilan yang kita berikan, jadi kita masih belum tahu kondisi yang saat ini dialami oleh Nyonya Muda. Jelas pengawal itu dengan nada hormat. Sejujurnya mereka juga cemas dengan kondisi temannya yang bersama dengan Nyonya Mudanya, karena mereka semua diambil dari kumpulan pengawal khusus yang dimiliki oleh Erik, tapi mereka harus profesional bukan? Bagaimana ceritanya mereka tidak menjawab panggilan kita? Bukannya tadi masih terhubung ya? Cecar Revan dengan suara cemas yang tidak bisa dia sembunyikan, karena bagaimanapun ada ipar, keponakan, serta ayah angkatnya di sana. Dia sangat khawatir dengan perkembangan yang dia terima saat ini. Karena pengawal yang disuruhnya untuk menelepon pengawal Anindya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah tanda dia juga tidak bisa mengetahui kondisi temannya yang ada bersama-sama dengan Anindya.